Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Bang Cek Wicek, pemirsa Pal TV, apa kabar? Kembali kami menyapa dari Studio 2 Pal TV, tentunya di program Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog, dan ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan, karena di sini kita akan belajar mengenai hukum dan juga mengenal lebih dekat dengan insan adiaksa yang ada di seluruh Sumatera Selatan, dan langsung kita datangkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Jaksa Menyapa bersama saya Hagi Kainde. Dan saya Sefer Remanda yang akan menemani Anda tentunya di episode kali ini. Dan seperti yang sudah di-spill sama Mang Cahagai, tentunya kita sudah akan mengenal insan-insan adiaksa dari seluruh Sumatera Selatan. Dan pagi ini kita akan mengenal lebih dekat dengan insan adiaksa dari Kabupaten Muara Enim. Ini luar biasa sekali karena di studio kita sudah hadir langsung one and only Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Bapak Rudi Iskandar SHMH. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Salam sehat Bapak. Salam sehat Pak. Baik, luar biasa. Dan tentunya tema kita hari ini capaian kinerja Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam mewujudkan keadilan. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita masuk lebih dalam ke capaian kinerja dan mungkin seperti apa program-program unggulan dari Kejari Muara Enim ini khususnya masyarakat Muara Enim stay tune 60 menit ke depan karena kita sedang bersama dengan orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Pak Rudi, mungkin sedikit perkenalan nih kita sebalik mengenai perjalanan karir Bapak di Kejaksaan. Boleh di-spill sedikit. Baik, makasih. Pertama-tama kami dari Kejaksaan Negeri Muara Enim mengucapkan terima kasih kepada Pal TV yang memberikan ruang, kesempatan pada kami Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk mengenalkan, mempublish program-program kami sebagai penegak hukum yang mana Kejaksaan Negeri Muara Enim yaitu perpanjangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan program-program misi-misi yang perintah harian oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Perkenalan sini. Ya, kalau sebelum di Muara Enim di mana nih Pak? Baik, Pak Rudi. Saya pertama saya cerita perjalanan karir saya. Baik. Saya pada tahun 2024 lulus sekolah jaksa dan langsung ditempatkan di Kayu Agung sekitar 6 bulan dan langsung ditugaskan kembali di jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya di tahun 2008 saya ditugaskan sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Lahat. Dan tahun 2012 saya ditugaskan kembali di Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat. Dan 2013 saya ditugaskan kembali sebagai Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan tahun 2016 saya ditugaskan sebagai Kasih Ekmon di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di bidang intelijen. Dan 2017 saya ditugaskan sebagai Kasubag Kekaryaan dan Perizinan di Biropek Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selanjutnya saya 2019 ditugaskan sebagai Kabak TU Kejaksaan Tinggi Jambi. 2021 bulan Februari saya ditugaskan sebagai Kajari di Muko-Muko Bengkulu. Dan selama 3 tahun lebih saya terus 2024 bulan Mei ini saya ditugaskan sebagai Kajari Muara Enim. Wow, luar biasa. Karir yang cemerlang Bapak. Alhamdulillah. 21 tahun ya kurang lebih ya dari 21 sekolah jaksanya. Dan ini tepat setahun kita merayakan ini anniversary karir di Muara Enim. Muara Enim. Habis ini kenapa kita harus makan-makan Pak? Ya, boleh, siap. Boleh. Pak, ini luar biasa sekali. Dan katanya ini Pak Rudi ini adalah putra asli Palembang. Saya asli Palembang. Lahir dan besar di Palembang, Pak? Palembang. Saya lahir di Kertapati. Di 340. Bapak saya asli Ogan Ilir, mama saya asli Ogan Ilir dan Muara Enim. Nah, jadi saya asli putra daerah di sini. Kalau istri orang Jawa Barat. Ada Inggris ya, luar biasa. Wong Kertapati
Pati. Oh, Bapak. Merpati. Sama-sama Pengulu nih. Ulu Pride ya. Iya, Ulu Pride. Sama-sama Ulu Berarti Pride. gak lama di Simpang Sungki Bapak Iya, nih. tempat berenang. Iya, Kerja tempat berenang Simpang Sungki. Iya, jadi inspirasi nih ya untuk anak-anak Kartawati yang masih bujang gadis pastinya bisa juga berkarir di kejaksaan. Iya. Dan Betul. saat ini sebagai seorang kepala kejaksaan. Luar biasa. Oke, Pak Rudi, kalau Ya. itu tadi mengenai profil dari Bapak secara pribadi, mungkin masyarakat Muara Enim khususnya pengen tahu juga nih, seorang Kajari Ya. itu kesehariannya ngapain aja sih, Pak? Baik. Saya kalau dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan, saya memang pertama kali tugas di sini, saya begitu dilantik, kami dikumpulkan oleh Pak Kajati dan diberikan arahan. Pada intinya kami diarahkan dan diberikan petunjuk bimbingan oleh Pak Kajati bagaimana kita menciptakan pencapaian kinerja berbasis anggaran. Nah, disitulah arahan-arahan beliau, Pak Kajati, saya sebagai pimpinan di Kejaksaan Negeri Muara Enim, setiap seminggu ataupun 2 minggu, kalau ada waktu, kami rapat internal pimpinan sama-sama dengan semua kasubag dan para kasih. Yang mana mengumpulan itu saya akan menanyakan seminggu atau 2 minggu sekali bagaimana kinerja dan pencapaian anggaran berbasis anggaran. Nah, disitulah kita akan mendapatkan capaian-capaian kinerja. Yang mana saya akan menyampaikan di PAL TV agar masyarakat Muara Enim mendengar, dan tujuannya kita penegakan hukum berkeadilan dan menyentuh kesejahteraan masyarakat. Di mana yang tujuannya kita melaksanakan untuk kelancaran bagi pemerintah daerah, khususnya bagaimana anggaran-anggaran itu menyentuh masyarakat, dan bagaimana kita dalam penegakan keadilan, dalam penuntutan itu berdasarkan hati nurani dan menyentuh masyarakat. Baik, dan tentunya memberikan keadilan untuk Ya. seluruh masyarakat Ya. di Kabupaten Muara Enim ya Ya. Pak ya. Nah, setiap 1 minggu atau 2 minggu Ya. sekali ada rapat pimpinan ya Ya. Pak ya di Ya. Kejati. Ya. Dan tentunya ini rapat Di Kejari. yang di Di Kejari, Kejari. ya. Berarti ini rapat yang intens Pak. Ya, Kalau intens. 2 minggu sekali intens Ya. ya. Nah, apa sih Pak yang dirapatkan selain anggaran? Mengingat kita kan banyak program-program, Baik, ya. mungkin itu dari Ya. Insja, mungkin itu Ya. dari Ya. instruksi dari Pak Kajati Ya. langsung, Ya. dan juga program-program strategis nasional. Silakan. Baik. Tujuannya tadi bahwa kita intens mengumpulkan semua kasih dan kasubagpin, yang mana saya akan menanyakan progres-progres, rencana-rencana anggaran ke depan. Ya. Nah, disitulah kita akan melihat capaian kinerja, bahwa yang mana capaian kinerja itu berbasis anggaran. Nah, saya akan jelaskan di bidang pembinaan dengan adanya langkah-langkah kita progres rutin, kita 2 minggu sekali membahas bagaimana anggaran dan berbasis kinerja. Saya sampaikan bahwa di dalam pembinaan, di bidang pembinaan itu yaitu antara lain tusihnya bahwa dia pembinaan itu antara lain untuk mengakomodir pegawai. Baik. Di situ gaji, pengeluaran, dan pemeliharaan kantor, dan pelayanan, apa yang semua pelayanan di kita untuk masyarakat. Capaian kerja pembinaan di kantor kami sudah membuat adanya gedung Drive to untuk ngambil tilang. Jadi tilang itu tidak perlu masuk kantor lagi. Jadi Drive to dia langsung ada loket, ada staf kita nunggu di sana, terus pembayaran pakai QRIS, mau pakai apa, jadi langsung Sat-sat ya Pak ya? ya. Terus di situ kita buatkan apabila ada masyarakat yang cacat, kita siapkan Disable, parkir, ya. terus toiletnya kita pikirkan, terus begitu masuk kantor kita siapkan anggota kita untuk memfasilitasi. Selanjutnya kami juga membuat tempat masyarakat apabila minta pendapat hukum. Di situ kami di bidang Datun koordinasi dengan pembinaan, kami membuatkan mall pelayanan hukum. Mall pelayanan hukum. Pelayanan hukum kita bersatu dengan pemerintah daerah. Nah, mungkin itu saja yang di bidang pembinaan. Selanjutnya di bidang intelijen, capaian kerja kami, Kasih Intel sudah melaksanakan ada jaksa jaga ketahanan pangan. Memang ini program dari Presiden Prabowo. Ya.
dalam mencegah inflasi. Nah, di situ Kasih Intel turun ke lapangan, berkoordinasi dengan semua kepala desa. Kita membimbing, mengawal apabila kelompok-kelompok tani yang mana tidak difasilitasi, di situ dari pemerintah daerah ataupun dari perusahaan-perusahaan yang keluh-keluhan. Nah, Kasih Intel turun ke lapangan, apa kendala-kendala, dan di situ kelompok-kelompok tani bisa terpenuhi fasilitas-fasilitas yang program-program oleh kementerian-kementerian. Nah, alhamdulillah Kasih Intel dan tim mendapatkan sertifikasi, Pak. Dapatkan sertifikat dari pemerintah daerah sendiri, dari pimpinan kami pada tahun 2024 akhir kemarin. Kelompok-kelompok tani tersampaikan istilah bibit, pupuk. Nah, sertifikat penghargaan ya Pak? Dapat penghargaan. Baik. Terus selanjutnya di bidang Intel lagi, kami sudah melaksanakan jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, yang mana tujuan-tujuannya program-program itu Kasih Intel dan timnya menyampaikan penyuluhan-penyuluhan agar anak-anak sekolah jangan sampai melakukan narkotika, terus yang sekarang banyak di media-media yang tawuran ya Pak? Ya, tawuran, terus bagaimana kita menyampaikan program-program bagaimana jaksa adalah sebagai penuntut, sebagai agar siswa untuk mengetahui apa tusi kita. Baik. Selanjutnya saya capaian kinerja di bidang PIDUM. Bidang PIDUM juga banyak pelayanan-pelayanan kami, Pak, terutama kepada masyarakat. Kami koordinasi sama APH, yaitu kepolisian. Nah, di dalam program-program kami, Kasih PIDUM memfasilitasi karena polsek-polsek itu di Muara Enim sangat jauh, Pak. Sangat jauh karena untuk administrasi terkadang kalau Kapolsek atau penyidik dari Polsek itu datang ke Muara Enim perlu waktu. Nah, program-programnya di bidang PIDUM kami membuatkan Zoom, Pak. Jadi untuk memfasilitasi koordinasi dalam penanganan perkara untuk pelancaran penyidikan, penuntutan, dan di pengadilan, kita Kasih PIDUM membuka ruang agar koordinasi melalui Zoom untuk mempercepat koordinasi antara penyidik, penuntut, dan hakim. Nah, disitulah untuk mempercepat penegakan hukum. Selanjutnya di bidang Pitsus. Baik, Pak Rudi, bidang Pitsus ditahan dulu. Masih banyak ini rupanya capaian kinerja ya. Ada yang mau lewat dulu, Pak? Oke, kita kasih yang lewat dulu ini. Dan Mas Wice, segmen kedua, segmen ketiga masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim di Jaksa Menyapa. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih Mang Cebice, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa. Di segmen pertama tadi masih bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim. Kita sudah mendengar bagaimana profil beliau dan juga perjalanan karir, serta sekilas mengenai capaian kinerja di beberapa bidang yang ada di Kejari Muara Enim yang sangat luar biasa. Peran kejaksaan ini bukan hanya sebagai jaksa penuntut umum yang biasanya masyarakat lihat, namun rupanya memang begitu sentral dan hadir di tengah-tengah masyarakat, masuk hampir di semua lini dan aspek yang ada di masyarakat. Kita lanjut lagi Pak Rudin, masih ada beberapa bidang yang belum tadi kita disampaikan. Baru sampai di bidang pidana umum ya. Nah, saya lupa tadi bahwa bidang pidana umum itu kita sudah capaian kinerja menangani perkara sebanyak 241. 251. Tahun lalu ya Pak ya? Iya. 2024. Sampai sekarang. Oh, sampai ini. Ya, sampai sekarang 241 dan masih berjalan itu. Biasanya kalau dari tiap tahun itu kita mencapai sampai 500 perkara. Wow. Terus tadi bidang datun ya Pak sekarang. Bidang Pitsus Pak. Pitsus ya. Pitsus. Bidang Pitsus. Nah, Pitsus ini tolak ukur bagi Kejaksaan Republik Indonesia yang mana memang diprogramkan oleh Jaksa Agung Pak Kajati. Kami sekarang di bidang Pitsus sudah menangani 4 perkara penyidikan dan insya Allah 2 perkara kami limpahkan ke pengadilan tipikor
Palembang, dan kami sudah melakukan penyelamatan di tahun 2025 sebanyak 315 juta. Itu baru satu perkara, dan kemungkinan agar menjadi lebih besar lagi sampai akhir tahun, karena banyak penanganan perkara yang harus penyelamatan kerugian negara yang dikembalikan oleh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Nah, program-program Kasipitsus saya perintahkan berbasis kinerja. Itu tadi kayak tiap 2 minggu bagaimana ada laporan-laporan yang kita tindak lanjutin, dan memang tidak semua laporan yang harus kita tindak lanjuti, karena setiap laporan itu kadang-kadang 1 minggu itu sampai mencapai 100 pelapor. Laporan. Kalau dikompilasi itu bisa ribuan Pak, 1 tahun. Yes. Dan itu semua kita telaah apa bisa memungkinkan kita tindak lanjut atau tidak, karena memang kita mengevaluasi terlebih dahulu. Tidak semua laporan yang kita tidak lanjut karena sesuai dengan kategorinya. Ya, artinya memang benar yang pelapornya itu memang ada peristiwanya, ada mengarah peristiwa tindak pidana korupsi, ya kita tidak lanjut, dan semuanya kita koordinasikan dengan pelapor. Terkadang pelapor juga ada yang identitas tidak jelas, ya kita tidak lanjut, dan kalau jelas kita koordinasi, kita undang dan kita tidak lanjut kalau sesuai dengan pelaporannya. Itu bidang Pitsus. Artinya kita penegakan hukum tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Muara Enim akan selalu menindak apabila memang ada tindak pidana korupsi. Iya. Untuk bidang Datun. Nah, bidang Datun ini luas. Kami program-program bidang Datun, kami sudah mendapatkan ucapan terima kasih dan sertifikat. Kami melaksanakan kerjasama dengan BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, yang mana di masyarakat Kabupaten Muara Enim ada masyarakat yang tidak tercover dari pemerintah daerah, dari perusahaan-perusahaan. Nah, terkadang contoh supir itu bekerja secara mandiri. Dan ibu-ibu rumah tangga yang masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk membayar bulanan BPJS. Nah, disitulah kami mendapatkan ide dan program sama Kasih Datun. Kami mengumpulkan, mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berapa yang masih belum tercover masyarakat Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah, begitu saya masuk di bulan Juni, saya langsung melaksanakan mendata beberapa masyarakat yang belum tercover di BPJS di kabupaten, di pemerintah daerah. Nah, kami mengundang perusahaan-perusahaan, baik itu batu bara, baik itu sawit, baik itu perusahaan yang lain yang besar. Kami mengundang dan merangkul semua perusahaan. Kami menghimbau agar mengeluarkan CSR untuk membayar uang bulanan ke BPJS. Nah, singkat cerita, alhamdulillah di tahun 2025 kemarin, bulan Februari, kami sudah membantu memfasilitasi masyarakat yang mandiri, yang rentan, itu 3.000 masyarakat. Ditanggung oleh beberapa perusahaan. Dikoordinasi oleh Kejaksaan. Jadi Kejaksaan, yang selama ini tidak terkoordinasikan. Nah, alhamdulillah masyarakat terfasilitasi untuk BPJS-nya. Karena selama ini begitu ada yang sakit masyarakat yang tidak terjaminan BPJS, kadang ditolak sama ini karena belum terdaftar. Nah, disitulah kita berpikir kadang untuk memfasilitasi bagi masyarakat yang belum terdaftar di BPJS. Jadi bulanan mereka itu ditampung oleh perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah selama 1 tahun ditanggung. Nah, ini ke depan akan kami kontrol lagi dan akan kami tingkatkan lagi beberapa lain masyarakat yang belum tercover. Dan di situ kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menambahkan volume di tahun 2025 ini untuk BPJS masyarakat yang mandiri. Selanjutnya bidang Datun, kami juga melaksanakan program
pendampingan dengan pemerintah daerah dalam hal aset-aset pemerintah daerah dan keuangan. Nah, baru kemarin kami rilis itu kami memulihkan keuangan pemerintah daerah sebanyak 5 miliar. 5 miliar. Yang mana uang 5 miliar itu hasil temuan dari kegiatan-kegiatan di tahun 2023 pemerintah daerah dan hasil temuan BPK itu sebanyak 30 miliar. Baru kita pulihkan itu sebanyak 5 miliar. Insya Allah di bulan Agustus akan tercapai, menambah lagi, mudah-mudahan tercapai 30 miliar. Kami akan laksanakan, yang mana ini program ini terbantu ke pemerintah daerah, uang ini kembali lagi ke kas daerah dan bisa diprogram kegiatan-kegiatan yang untuk peduli kepada masyarakat. Betul. Dan selanjutnya program Datun 2004-2005 kami ada program pendampingan anak umang. Jadi anak umang ini ya kita yang tidak ada perwalian, nah kita koordinasi dengan pengadilan agama. Dan 2024 kita sudah mencapai hampir 60 perwalian. Terus bidang Datun juga kami yang tadi saya ceritakan, kami membuka mall layanan hukum. Yang mana mall layanan hukum ini satu pintu dengan pemerintah daerah. Pas saya masuk, saya memprogramkan kepada Bupati untuk membuat satu pintu pelayanan untuk masyarakat. Nah, kami di sana mendapat satu loket dari pemerintah daerah, mall layanan hukum. Nah, di situ nanti masyarakat ataupun sendiri dari pemerintah daerah untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum. Nah, di situ juga kami membuka ruang di bidang PIDUM ini. Tadi belum saya tersampaikan bahwa yang mana pada saat mengajukan perdamaian apabila ada perkara-perkara pidana umum antara keluarga, nah di situ kita memfasilitasi ada restoratif justice. Nah, kami di tahun 2025 baru beberapa bulan yang lalu kami sudah 2 melaksanakan restoratif justice. Jadi perkara-perkara yang penuh perdamaian kita hentikan. Terus selanjutnya di bidang bidang barang bukti (BB), kami membuka pelayanan barang bukti. Ada beberapa masyarakat yang jauh, barang bukti yang istilahnya yang harus dikembalikan kepada masyarakat. Nah, kita mengantar layanan barang bukti. Pertama, kita akan mencari data alamat. Kalau memang tadi saya sempat sampaikan bahwa di Muara Enim sangat luas, desa-desa itu banyak terpencil. Nah, kami melaksanakan untuk memfasilitasi bagi masyarakat, karena terkadang kendaraan yang mau diambil itu kadang sudah rusak atau yang pada saat disita itu keadaannya sudah rusak dan kita fasilitasin, Pak. Dan memang terkadang masyarakat juga untuk mengambil itu perlu biaya dan waktu. Betul. Disitulah kita memfasilitasi. Kita siapkan mobil, kita sudah membuat mobil untuk layanan untuk mengangkut motor. Nah, itu mobil truk kita buat. Nah, kita antar, Pak. Jadi misalnya di setiap kecamatan ada 3 sekalian, 3 kita antar. Nanti setiapnya kecamatan yang lain. Tapi pada prinsipnya yang jauh-jauh, Pak. Karena Muara Enim itu sangat luas. Kecamatan yang di pelosok-pelosok. Itu yang semua bidang. Wow, banyak sekali ya, luar biasa ya. Ini satu segmen habis untuk capaian kinerja aja ini ya. Karena tentunya banyak sekali terobosan-terobosan baru yang Alhamdulillah. Ini cuma satu tujuan untuk mewujudkan keadilan dan juga memberikan rasa aman dan juga memberikan pelayanan prima untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim gitu Bapak ya. Tapi dengan semua pencapaian terus terobosan selama 1 tahun Bapak menjabat, mungkin ini bukan waktunya untuk evaluasi lagi untuk program-program yang ada Pak. Nah, sekarang kita sudah melihat efektivitas terus juga sudah berapa banyak masyarakat yang terbantu dengan program-program tersebut, boleh ceritakan? Baik,
Alhamdulillah. Tadi yang sudah sampaikan per bidang capaian-capaian program kami, memang capaian kinerja kami itu per bidangnya itu saling kolaborasi, Mbak. Ya. Konsolidasi, saling berkaitan. Toh yang tadi pidana umum berkaitan dengan barang bukti, terus Pitsus berkaitan dengan Intel dan Datun. Ya. Nah, yang menyentuh masyarakat itu tadi di bidang intelijen, Pak. Jadi kami juga mendampingan dengan kepala desa. Bagaimana kepala desa itu melaksanakan anggaran sesuai dengan aturan-aturan. Kami tahun 2004 akhir, kami mengumpulkan semua kepala desa, bendahara, dan camat. Kami membuatkan fakta integritas bahwa semua kepala desa, camat, dan bendahara desa itu tidak melakukan korupsi. Nah, kami berkomitmen dengan tujuan membuatkan fakta integritas pada kepala desa. Kami mengawal semua anggaran. Nah, itulah yang di bidang intelijen yang tadi saya bilang, sekalian dia jaksa masuk desa, jaga ketahanan pangan, sekalian masuk dengan mengevaluasi dengan semua kepala desa dan bekerja sama dengan inspektorat. Alhamdulillah di Muara Enim tidak banyak kepala desa yang bermasalah. Ada beberapa kepala desa yang bermasalah, tapi memang sudah terlalu berlebihan. Ya, artinya mereka dengan sengaja mencari keuntungan dan memanfaatkan anggaran itu. Ada beberapa yang kita tidak lanjutin dan kita sidangkan. Nah, itu sangat kecil, karena kita sudah melakukan pencegahan. Dan apabila mereka ada keraguan, ada kekhawatiran melakukan anggaran desa ini takut salah atau tidak sesuai dengan aturan, nah disitulah mereka kami membuatkan grup kepala desa yang dihandle oleh Kasintel. Dan itu tadi kami meluangkan buat ruang koordinasi di kejaksaan, ada ruang taman hijau, ada di YouTube itu kami buatkan. Nah, disitulah mereka datang, kita ngasihkan penyuluhan hukum dan apabila mereka yang jauh, kebetulan memang ada program-program masuk desa, kita samperin bekerja sama dengan inspektorat dan BND. Luar biasa. Dan ini ada kurang lebih 256 desa dan kelurahan ya Pak ya. Di situ ya cukup banyak PR kasih Intel dan juga Pak Kajari pastinya. Dan ini sangat bermanfaat dan ada WhatsApp grupnya pastinya. Ya. Banyak stiker masih di situ ya. Nah, Cek kita masih akan balik di segmen ketiga bersama dengan Pak Kajari. Ini luar biasa, masih banyak yang akan kita tanya dan kita gali informasi dari Bapak Kajari Muara Enim. Jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Baik pemirsa, tentunya masih di Jaksa Menyapa, masih direwangi oleh Mang Cihaga dan juga BCASI, dan kita masih ngobrol dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim dan langsung ngobrol dengan kepalanya, Bapak Rudi Iskandar SHMH. Iya, kita tadi sudah menyaksikan banyak sekali rupanya capaian kinerja dan juga program-program unggulan yang luar biasa untuk masyarakat Muara Enim ya. Dan salah satu yang menarik Pak Rudi adalah tadi saya perhatikan bahwa ada program di mana Kejaksaan begitu peduli untuk membuatkan BPJS bagi banyak masyarakat. Ada ribuan yang sudah tersentuh dengan program CSR yang dikoordinasi oleh Kejaksaan. Nah, ini menarik nih, karena baru pertama kita dengar salah satu Kejari yang membuat program seperti ini. Apa yang melatar belakanginya, Pak? Ya, baik. Saya melatar belakanginya pengalaman. Pertama, saya pengalaman pada saat jadi Kejari di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Nah, di situ kan lebih terpencil lagi, Pak. Jadi masyarakat pada saat mereka ke rumah sakit dan di situ ada kendala, banyak belum terdaftar. Nah, saya sering pendampingan dengan direktur rumah sakit, bupati, keluhan-keluhan bagaimana menyikapin untuk membantu masyarakat. Nah, pada saat itu saya belum terpikir kalau ada beberapa perusahaan itu bisa
mengeluarkan hasil tahuan yang berupa CSR. Nah, disitulah saya mengumpulkan perusahaan-perusahaan. Akhirnya mereka ya boleh, karena mereka sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan. Nah, artinya pengalaman saya di Kabupaten Mukomuko, begitu saya masuk di Muara Enim, nah, awal saya mendata itu. Nah, terus saya ketemu sama direktur rumah sakit, apakah ada kendala-kendala di Muara Enim, beberapa masyarakat yang belum terdaftar ataupun yang tidak bisa mendapatkan BPJS. Rupanya memang Kabupaten Muara Enim sudah memprogramkan ada jaminan untuk menjamin dari anggaran pemerintah daerah untuk masyarakat yang tidak mampu untuk bayar bulanan BPJS, dan Kabupaten Muara Enim sudah ada, tapi belum tercover semua. Nah, disitulah yang belum tercover, saya minta data semua di beberapa kecamatan. Akhirnya saya mengumpulkan perusahaan-perusahaan. Nah, singkat cerita, perusahaan pun bersedia, Pak. Karena kami yang mengumpulkan, perusahaan bersedia, baik itu BUMN, BUMD, seperti Bank Sumsel, bank-bank itu ikut peserta juga. Nah, perusahaan-perusahaan batubara, sawit, di Muara Enim mereka bersedia semua, Pak. Sangat diterima baik ya. Sangat diterima baik yang kami perusahaan-perusahaan arahkan. Wow, Dan luar biasa. saya bilang dalam 1 tahun bayar, mereka sanggup semua, Pak. Langsung setahun ya, Pak? Iya. Jangan Siapa lupa. berani nolak Pak Aman sudah Pak Ganjar Iya, yang betul. perintah ya. Iya. Ini Karena luar mungkin biasa. jadi pelopor ya, jadi Ya. inspirasi Betul, untuk betul, Kajari betul. lain Ya, juga memang, pastinya. Pak. Kepala BPJS Kanwilnya di Sumatera Selatan, pada saat kami MOU itu dimotori sama Pak Kajati, Kepala BPJS waktu pertemuan di Palembang, dia menyampaikan kepada Pak Kajati, ini sebagai motor nih Kajari Muara ini, bahwa pertama kali mengumpulkan perusahaan, memberikan fasilitas untuk jaminan BPJS sama 1 tahun ke perusahaan-perusahaan, itu hanya di Kajari Muara ini. Dan kami mendapatkan sertifikat dari Kanwil BPJS, Pak, untuk mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Jadi Bang Cepi Mirsa Pal TV kasih. Jadi kantor Bapak ini penuh dengan sertifikat. Ya, Penuh alhamdulillah. dengan sertifikat penghargaan ya. Iya. Sama saya terima kasih. Iya, kalau rumah saya juga penuh Pak sertifikat, Penuh, ya. sertifikat vaksin Pak. Ini luar biasa sekali. Dan tentunya ini kita tadi sudah di segmen pertama, segmen kedua kita ngobrol tentang capaian. Ternyata terobosan-terobosan Pak Kajari ini memang yang benar-benar in touch langsung ke masyarakat terkait dengan BPJS, mau pelayanan hukum dan lain-lain. Itu yang sangat dibutuhkan Pak oleh masyarakat. Nah, tapi saya mau bertanya nih Pak, karena Kabupaten Muara Enim ini adalah kabupaten yang memiliki mimpi buruk. Iya. Sempat memiliki mimpi buruk untuk pemimpinnya, ya pemimpin daerahnya. Dan mungkin ini tantangannya itu cukup besar ya Pak ya, karena citranya yang harus kita bangun kembali. Dan juga mungkin instansi lain yang memiliki perhatian khusus nih untuk Kabupaten Muara Enim. Ini tantangannya lebih besar. Bagaimana Pak untuk menyikapi itu? Ya, alhamdulillah Mbak tepat sekali menanyakan itu. Kebetulan di Muara Enim sudah terpilih bupati dan dilantik. Kebetulan alhamdulillah Pak Bupati sekarang sangat antusias untuk kebaikan pemerintah daerah, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, disitulah dari pertemuan-pertemuan dengan Bupati, dia menginginkan bagaimana Pak Kajari bisa membantu Kabupaten Muara Enim agar kedepannya tidak lagi terjadi yang mimpi buruk yang Mbak tadi sampaikan. Ya, alhamdulillah kebetulan juga saya juga berpengalaman sebelum Kajari-Kajarinya di Mukomuko itu saya tuangkan semua di sini. Nah, dalam kesempatan yang sudah kami jalani beberapa minggu, untuk kedepannya, program pertama bagaimana pemerintah daerah tertib aset-asetnya. Nah, di situ Bupati sudah mengajukan permohonan pendampingan untuk menertibkan aset, Pak. Insya Allah setelah hari Rabu nanti kami rapat dan pemaparan untuk melihat aset-asetnya berapa banyak. Nah, di situ kami akan turun menertibkan aset-aset di mana berada. Jadi
bagaimana aset-aset pemerintah daerah itu tertib, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Baik. Itu untuk pemerintah daerah di sisi asetnya. Di sisi keuangannya, kami juga pendampingan melalui inspektorat. Kami pendampingan bagaimana untuk melaksanakan tertib anggaran, tertib sesuai dengan kontrak kinerja dengan penyedia-penyedia. Nah, disitulah kami mengundang, sudah melakukan 2 kali pertemuan, kami mengumpulkan PPK dan kepala dinas. Kami menyampaikan bagaimana kalau ke depannya jangan sampai menyalahi aturan, sesuai dengan mekanisme aturan-aturan pedoman-pedoman melaksanakan anggaran. Ya. Nah, di situ kami mengawal, Mbak. Artinya setiap kegiatan sesuai dengan aturan, tidak melakukan penyimpangan, dan tidak berdampak adanya tindak pidana korupsi. Insya Allah di tahun 2024 kemarin, kami sudah melakukan pendampingan untuk tertib anggaran. Alhamdulillah, temuan di BPK agak berkurang dari tahun 2003 kemarin. Insya Allah, temuan nanti lebih tidak banyak lagi. Untuk selanjutnya di 2025, Pak Bupati juga minta pendampingan lagi bagaimana pada saat pelaksanaan anggaran kita sebelum melakukan pembayaran 100%, kita review dan kita melihat berinci apakah sesuai untuk 100%-nya kita pendampingan dan melaksanakan dengan tim ahli, Pak. Agar tidak terjadi adanya kerugian negara. Ini pendampingan proyek? Proyek, Pak. Oke. Proyek. Pendampingan proyek strategis ya, Pak? Strategis, teman, tidak semua proyek, Pak. Ya. Jadi ada strategis dan memang untuk menyentuh masyarakat. Kegiatan-kegiatan menyentuh masyarakat. Luar biasa ya. Ini 2025 pastinya akan lari lebih kencang dari 2024, Pak. Iya, akan Targetnya lebih seperti lagi. apa? Ya, itu tadi. Kalau sisi di tindak pidana korupsi, pitsusnya, ya kita akan lebih banyak melaksanakan temuan-temuan karena di situ ada beberapa masyarakat, OPD, terus kegiatan-kegiatan. Kenapa kita laksanakan yang lebih kencang tadi? Nah, lebih dari progres di tahun 2024, kita akan menunjukkan efeknya biar kedepannya bagi yang melaksanakan kegiatan anggaran itu efek jerah. Betul. Efek jerah, Jadi kedepannya mereka akan berpikir untuk melakukan mensreah niat jahatnya untuk mencari keuntungan pribadi. Setuju, Pak. Dan ini pastinya satu hal yang luar biasa untuk bersih-bersih. Untuk pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Nah, Pak, salah satu yang menjadi sorotan di Kabupaten Muara ini adalah mengenai illegal drilling. Ya. Nah, apakah memang menjadi concern juga dari Kejaksaan Negeri Muara ini? Ya, itu menjadi concern kita. Sesama APH, kami koordinasi dengan pihak Polres. Pada intinya karena satu jajaran, bagaimana kita melaksanakan pencegahan-pencegahan. Dan kemarin kita sudah melaksanakan di pengadilan, kita sudah tuntut maksimal, dan alhamdulillah diputus hakim sudah maksimal juga. Nah, itu artinya pencegahan, efek jerah bagi orang-orang yang melakukan. Seimbauan saya ya agar pelaku-pelaku itu ya melihat yang sudah kami laksanakan tuntutan yang maksimal ya jadi efek jerah bagi mereka. Betul, karena Kejaksaan tegas ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pak. Dari pimpinan biasa. kami sudah memerintahkan tegas. Nah, ini mungkin terakhir nih, Pak, karena ini di segmen ketiga. Pesan-pesannya, Pak, langsung untuk masyarakat atau OPD dan lain-lain dari seorang Pak Kajari Muara ini. Pertama, saya menghimbau bagi masyarakat keberadaan kami Kejaksaan Negeri Muara ini yaitu sebagai penegak hukum
yang mempunyai keadilan dan kepentingan masyarakat. Artinya kami peduli kepada masyarakat dengan melaksanakan penegakan hukum yang hati nurani. Bagi masyarakat apabila butuh dari pendampingan, minta pelayanan hukum dan pendapat hukum, silakan, kami Kejaksaan Negeri Muara Enim terbuka. Dan untuk OPD agar melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan aturan, sesuai dengan spek dan RAB agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jangan melakukan niat untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, itu melanggar aturan. Baik. Niat aja jangan ini ya. Ya, niat aja Oke. jangan. Hati-hati dari warning Pak Kajari. Sebenarnya kalau niat tuh belum muncul kalau nggak ada kesempatan, Pak. Ya. Kalau ada kesempatan baru niat muncul gitu ya, Pak. Kadang niat itu akan mencari kesempatan, Mbak. Betul. Karena dari Betul, niat betul. itu berpikirnya luas ya. Benar. Kadang-kadang kalau tidak dapat kesempatan Pak, nyari dana umum gitu. Itu monopoli. Monopoli. Kalau sudah niat itu pasti dia nyari. Pasti nyari jalan Pak ya. Baik. Ini luar biasa sekali tentunya obrolan kita tadi, terobosan-terobosan, capaian-capaian ini cuma satu tujuan, untuk memberikan rasa adil kepada Yes. seluruh masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Dan ini luar biasa sekali Bapak, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya Ya. hari ini. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Tapi sebelum saya sebelum menutup Pak, izinkan saya mau pantun terlebih dahulu nih Pak. Boleh Mas Cahaga? Cakep. Belum. Iya. Pergi ke pasar beli peniti, Cakep. beli peniti sambil main bola. Cakep. Inilah Pak Kajari dari Kertapati. Cakep. Semoga selalu sehat dan terus menyala. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Kajari. Demikianlah rangkaian program Jaksa Menyapa hari ini, Mang Cek Mirsa PAL TV bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim. Dan tentunya kita telah mendengar langsung berbagai informasi penting, mulai dari tugas dan fungsi Kajari, capaian kinerja hingga program-program unggulan seperti Jaga Tangan, Jaksa, Jaga Desa, serta sinergi yang begitu luar biasa dengan BPJS dan perusahaan-perusahaan melalui program CSR-nya untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan kesehatan. Semoga apa yang disampaikan hari ini menambah wawasan kita semua dan menjadi semangat bersama dalam membangun budaya hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi Jaksa Menyapa berikutnya. Saya HG KND. Dan saya Seva Remanda. Sampai jumpa.